Pernah ngerasain gak jadi orang gagal? Pasti semua orang pernah, dan gue termasuk di dalamnya. Gue udah nyoba ngelakuin sesuatu yang menurut gue itu basic gue, tapi tetap aja kegagalan itu bisa datang. Gue udah nyoba sesuatu yang baru lagi, biar gue punya potensi lagi, tapi ternyata gagal juga. Gue nyoba buat nyari lagi yang baru lagi, ternyata gagal juga. Sampai pada suatu titik gue ngerasa gue gak berguna. Kok gue gini banget ya? Gue ambisius sama semua pekerjaan, gue ambisius sama semua kegiatan, tapi gak ada yang berjaya. Semuanya gagal. Semuanya seperti uji coba, gak ada yang menghasilkan. Gue sempat kecewa, gue ngerasa sia-sia, gue ngerasa gak berguna, dan gue ngerasa udahlah, gue berhenti aja. Gue gak mau jadi siapa-siapa, apalagi jadi manusia. Dan pada akhirnya gue malah jatuhin diri gue sendiri. Gue malah terjun bebas, padahal gue bisa terbang. Gue udah bermimpi banyak banget, mimpi tinggi banget, tapi karena kemalasan gue, rasa insecure gue jatuhin diri gue sendiri. Dan gue harusnya sadar kalau hidup itu proses coba-coba. Jadi semua yang gue lakuin itu adalah proses coba-coba. Mau gagal, mau berhasil, itu gak masalah. Yang penting gue udah coba. Dan sebenarnya kita itu semua multi talent. Kita bisa ngelakuin hal yang satu ke hal yang lain, basic yang satu, basic yang lain. Jadi kita gak bisa unggul di salah satu doang, sedangkan kita bisa unggul di beberapanya. Gak perlu menjadi ahli, karena pada dasarnya yang ahli-ahli itu cuma akan membatasi diri. Iya sih, kita harus bekerja sesuai ahlinya, tapi kita gak bisa nentuin takdir kita. Pasti ada aja jalan yang buat kita itu melenceng dari garis lurus, dan pada akhirnya kita menggunakan basic yang lain untuk bertahan hidup. Sedih sih, karena kita udah planning, kita udah punya tujuan yang besar, tetapi ternyata kita dibelokkan. Kita dibelokkan dengan basic yang lain, yang sebenarnya kita gak mampu-mampu banget, yang sebenarnya kita gak terlalu ahli banget, tapi itu pekerjaan kita sekarang. Oke, gak apa-apa. Banyak orang yang meremehkan, ngapain sih kuliah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya kalian malah bisnis? No, kuliah bukan cuma pengen cari gelar gitu. Kuliah cuma bisa buat kamu itu banyak berpikir. Dan dari banyaknya berpikir, kalian bakalan punya jalan-jalan yang lain. Gak bisa on track aja, lurus aja, gak bisa. Pasti ada persimpangan-persimpangan yang buat kita tuh makin bingung. Kok gue ngerasa salah jurusan ya? Kenapa gue malah ngelakuin hal ini padahal jurusan gue ini? Kenapa gue ngelakuin sesuatu yang gue gak suka tapi berjaya, sedangkan yang gue usahain mati-matian gak ada hasilnya?
gue sempet pengen nyerah. Gue ngerasa Tuhan gak adil. Kenapa sih gue ada di posisi ini? Kenapa gue harus ngadepin hal seberat ini? Tapi kalau balik lagi gue percaya sama pilihan Tuhan. Ternyata Tuhan gak pernah salah. Ini jalan yang terbaik yang harus kita tempuh. Dan seperti pepatah, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan yang buat kita sukses ke diri kita di masa depan. Kalian gak usah bandingin kesuksesan kalian dengan kesuksesan orang lain. Itu jauh banget. Kesuksesan mereka itu bukan standar buat diri kamu loh. Dan kesuksesan itu definisinya terlalu luas. Ada orang yang bisa naik haji, itu ngerasa dirinya udah sukses. Bangun rumah, itu ngerasa dirinya udah sukses. Ada yang beli mobil. Jadi kesuksesan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi definisi kesuksesan itu bukan dari orang lain melihat kita, tapi gimana cara kita untuk merubah diri kita dari yang dulu sama diri kita yang sekarang. Mungkin dulu kita malas, mungkin dulu kita gak punya planning dan tanpa arah. Sedangkan kita yang sekarang punya planning, tujuan kita jelas, terus kita semakin dewasa. Itu juga bisa disebut kesuksesan loh. Jadi jangan menganggap kalau kesuksesan itu cuma dibandingkan dengan harta. Karena pada dasarnya harta itu gak tetap. Yang tetap itu adalah pendirian kita, konsistensi kita, dan kepercayaan kita. Dan menurut gue sendiri, kesuksesan terbesar adalah merubah diri kalian yang dulu untuk menjadi lebih baik. Lebih baik itu banyak dari aspeknya. Mau dari sifatnya, mau dari kondisi keluarganya, mau dari kondisi mentalnya. Banyak hal. Jadi gak usah berpatokan kalau misalkan kesuksesan itu dari harta. Dan kita itu cuma proses coba-coba. Gagal, bangkit lagi. Salah jalan, cari lagi. Kalau capek, istirahat, jangan berhenti. Kita bisa nemuin sesuatu yang baru ketika kita banyak berjalan. Kita bisa menemukan banyak hal yang buat kita bahagia. Itu juga termasuk kesuksesan loh. Kita bebas ngelakuin apa aja. Kita bebas berekspresi. Kita bisa ngelakuin banyak hal. Itu juga termasuk kesuksesan. Lakuin apapun yang kalian lakuin sekarang. Perbanyak gerak. Lakuin apapun. Bisnis, belajar, berorganisasi, kumpul, menemukan sesuatu yang baru, menemukan hobi yang baru, membaca buku yang baru, berkenalan dengan orang yang baru, dan semua serba baru. Gak usah minder kalau misalkan kalian gak punya satu basic yang bisa buat kalian ahli. Karena kita bisa ahli dari beberapa bidang. Kita itu manusia super. Kita itu super loh. Kita punya otak yang benar-benar cerdas daripada makhluk yang lainnya. Kita harus selalu berpikiran out of the box. Biar kita bisa menemukan hal-hal yang bisa buat kita bahagia. Satu yang harus kalian garis bawahi.
yang buat kalian bahagia. Karena semua yang kalian lakukan itu harus bikin kalian bahagia. Percuma dong kalian nemuin hal baru, tapi ternyata itu untuk kepentingan orang lain. Sedangkan diri kalian tuh ngerasa terpaksa, ngerasa kayak, buat apa gitu? Buat apa sih gue ngelakuin ini? Dan ternyata itu buat kesenangan orang lain. No. Temuin hobi yang baru, temuin sesuatu yang baru itu untuk diri kalian sendiri, dan itu akan jadi basic kalian sendiri. Kita gak akan tiba-tiba langsung hebat dalam suatu hal. Kita bisa merangkak sedikit demi sedikit. Walaupun gak bakalan jadi ahli, tapi setidaknya kalian paham. Setidaknya kalian tahu. Dan setidaknya kalian bisa berpikiran ke sana. Dan itu nambah wawasan kita juga loh. Nah, pada dasarnya otak kita itu seperti benda mati. Kalau misalkan gak digerakin, itu gak bakalan gerak. Otak itu sebenarnya beku yang harus kita panasin. Dan otak kita tuh gak bisa berjalan sendirian. Pasti ada sesuatu yang bikin otak kita itu bekerja. Nah, ini adalah salah satu sifat yang gue terapin untuk melatih otak gue, yaitu gue harus sering kepo. Meskipun gue malesan orangnya, meskipun gue kayak ya udahlah gitu. Kalau misal ada sesuatu yang baru nampak gitu kayak ya udahlah gitu. Tapi lama-kelamaan gue punya pikiran, gue harus kepo, gue harus penasaran nih. Dan dalam hal pertemanan juga, gue harus kepo. Dia siapa? Rumahnya di mana? Tanggal lahirnya berapa? Dan selama itu, gue gak pernah kepo sebelumnya. Kayak ya udahlah, kita hidup masing-masing. Ternyata gak bisa. Gue tetap butuh mereka. Gue mencoba untuk kepo sama kehidupan mereka. Tapi gue juga batasin sih. Sekadar kepo untuk tahu, bukan untuk menjadi pengkritik dari hidup mereka. Sama halnya kita nyari bakat. Oke, kalau awalnya kita cari tahu, setidaknya kita mengertilah di awal. Dan kalau mau jadi basic, bisa kita terusin. Dan itu butuh proses yang panjang. Gak 1 hari, 2 hari kita langsung jadi ahli. Gak bisa. Ada orang penyanyi, itu gak 1-2 hari nyanyi terus. Tapi bisa puluhan tahun buat melatih vokalnya. Ada orang yang bermain musik, itu gak 1-2 hari jadi ahli. Tapi butuh berpuluh-puluh tahun biar bisa mengerti nada. Dan orang yang pintar public speaking, itu gak 1-2 hari dia ngomong di depan kamera terus bisa lancar. Gak bisa. Oke, segitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga kalian suka sama ocehan gue. Dan kalau misalkan kalian ada cerita-cerita, bisa mampir ke Instagram gue. Jangan lupa komen. Thank you.